Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untuk kita semuanya pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula tawadhu kita, bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, para santri, kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita yang sudah sampai ke ayat 63. Hari ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 63 sampai 66. Sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita akan terjemahkan dan kita akan ambil faidah, pelajaran-pelajaran penting sesuai dengan kemampuan kita, dan semoga ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Baik, silakan dibuka mushaf Al-Qurannya. Kita akan mulai baca dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. وإذ dan ingatlah akhadna kami telah mengambil mitsaqakum perjanjian dengan kalian wa rafa'na dan kami telah angkat fawqakum di atas kalian at-tur gunung Tur Sina atau gunung Sinai. Khudhu peganglah
ambillah ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kalian, biquwwatin, dengan kuat, ya, dengan teguh, wadhkuru, dan ingatlah ma fihi, apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Summa tawallaitum, setelah itu kalian berpaling. Summa, kemudian, tawallaitum, kalian berpaling, min ba'di dzalika, setelah itu. Falaula fadlullahi alaikum, jika tidak ada karunia Allah alaikum, kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lakuntum, kalian pasti, minal khasirin, termasuk golongan yang rugi, termasuk orang-orang yang rugi. Walaqad, dan sungguh, alimtum, kalian telah mengetahui, alladzina, yaitu orang-orang, i'tadau minkum, yang melakukan pelanggaran dari kalian, fis sabti, di waktu Sabtu, hari Sabtu. Kan bagi Bani Israel Sabtu itu tidak boleh kemana-mana, fokus untuk ibadah. Ya, ini malah mencari ikan. Faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah kalian semuanya, qiradatan, jadi monyet, ya, khasiin, yang hina. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semuanya monyet yang hina. Ini karena tidak taat kepada perintah Allah. Ya. Faja'alnaha, maka kami jadikan hal itu nakalan, sebagai peringatan, lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang akan datang. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada waktu itu, wa ma khalfaha, dan setelahnya, termasuk kita, ya. Wa mau'izatan, dan menjadi pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita langsung masuk ke tafsirnya. Apa kesesuaian antara ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Ayat yang kedua, ayat yang ke-63 dengan ayat 62 diantaranya. Al-munasabah, kesesuaian atau hubungan. Lamma dzakarahum ta'ala bin ni'amil jalilatil 'azimah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat agung, ardafa dzalika bi bayani ma halla bihim min naqmin. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan penjelasan mahalla, apa yang mereka dapatkan, mahalla bihim min naqmin, apa yang mereka dapatkan, min naqmin, dari siksa. Jazaa kufrihim, sebagai balasan atas kekafiran mereka, wa isyanihim, dan kemaksiatan mereka, wa tamarrudihim ala awamirillah, dan penolakan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Jadi nanti kita akan mendapatkan sunnatullah, ya. Siapa yang taat kepada Allah, siapapun, ya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang pintar, mau orang bodoh, ya, mau pejabat, mau rakyat, kalau taat kepada perintah Allah, selamat dunia akhirat. Ya, tapi jika tidak mau taat kepada Allah, bisa jadi dia di dunia selamat, tapi di akhirat pasti celaka. Ini sunnatullah, ini ketetapan Allah, ini hukum yang Allah tegakkan. Ya, karena memang surga dan neraka itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin. Ya, orang kaya masuk surga, orang miskin masuk neraka, enggak ada begitu. Enggak ada. Pejabat wajib masuk surga, rakyat wajib masuk neraka. Enggak ada kasta begitu. Dalam Islam, u'iddat lil muttaqin. Surga itu bagi mereka yang bertakwa. Jadi siapa saja.
Faqad kafaru ni'mata. Sungguh Bani Israel telah kufur nikmat. Nah ini. Perhatikan ini, kufur nikmat ini bahaya nih. Ya, tidak mensyukuri nikmat itu sangat berbahaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa naqadul mitsaq. Nah, bukan hanya kufur nikmat, wa naqadul mitsaq. Ya. Suka bohong mulu, tidak pernah menepati janji. Naqadu itu arti asalnya adalah melepaskan, al-mitsaq perjanjian. Ya, sudah jelas perjanjiannya apa, MOU-nya seperti apa. Ini malah terus dikhianati, karakter Yahudi ini. Wa'taddu fis sabti. Dan mereka kan sudah jelas tuh, di hari Sabtu itu tidak boleh kemana-mana, fokus ibadah. Malah kelayaban, nyari ikan. Famasakhahumullahu ila qiradatin, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera. Ini perhatikan tafsirnya. Ini sedang menceritakan kisah yang sangat mengerikan sekali. Ada orang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kera. Kenapa? Enggak mau bersyukur. Kenapa? Karena mereka tidak memenuhi janji. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka kera. Ini nanti peradaban kera ini ya masuk ke orang-orang Yahudi. Maka Darwin mengatakan dengan teori Darwinismenya, evolusinya. Jadi teori evolusi Darwin atau Darwinisme itu berangkatnya sebenarnya dari sini. Ya, untuk merubah image kera itu mulia, terhormat. Ya. Nanti sama masuk ke peradaban India. Ya. Ada dewa Brahmana. Masuk nanti ke Cina, ada Sun Gokong. Ya, masuk ke peradaban Indonesia ada jurus kera putih. Ya, mau kera putih, mau kera merah, mau kera hitam. Ya. Semua itu berusaha bagaimana merubah image tentang dunia perkeraan itu menjadi mulia. Padahal ini cerita awal mulanya dari mana? Yaitu dari Bani Israel yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah dan mereka selalu mengkhianati perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang seperti itu pada masa Nabi Musa alaihissalam ya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Wa hakadha sya'nu kulli ummatin atat amri rabbihim wa asat rusulahu. Beginilah situasi dan kondisi umat. Ya, setiap umat dimanapun dan kapanpun, jika mereka tidak mau taat kepada Allah dan mereka tidak mau mengikuti contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kondisinya akan terhina. Ya, Indonesia mau presidennya siapa, mau zamannya zaman apa, kalau tidak mau taat kepada Allah dan tidak mau taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hina. Ya, hina. So, mau presidennya siapa, mau undang-undangnya kayak gimana, ya, mau sistem politiknya kayak gimana, kalau tidak mau taat kepada aturan-aturan Allah dan tidak mau mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hina. So, ya, mau 1 periode, kayak mau 2 periode, mau 3 periode, mau 35 tahun, ya, tidak taat kepada hukum Allah, hina. Hancur, lebur. Ya. Maka ini tugas kita sebagai umat Islam. Ya, bagaimana agar kita tidak buta huruf dan tidak buta hidup. Tidak buta syariat Islam. Ya, karena menegakkan syariat Islam kewajiban agama dan kewajiban negara. Ya. Kenapa disebutkan kewajiban agama? Ya, jelas orang-orang beriman harus terus berjuang menegakkan agama Allah. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya,
kita harus paham betul bahwa Pancasila spiritnya adalah Piagam Jakarta yang jelas mengatakan bahwa syariat Islam ya berlaku bagi pemeluknya. Dan ini disetujui oleh Soekarno. Cuma banyak orang yang menutup-nutupi. Jadi ketika umat Islam ingin menegakkan hukum-hukum Islam di Indonesia itu sah secara konstitusi. Ya. Bahkan banyak orang yang tidak mengerti kapan terjadinya NKRI. Ya. Soekarno, apakah Soekarno mendirikan NKRI? Enggak, Soekarno itu mendirikan Republik Indonesia Serikat. Ya, setelah itu terjadi kegoncangan, maka lahirlah PDRI, Pemerintahan Darurat Indonesia. Ya, dipimpin oleh Pak Syafruddin Prawira Negara. Dalam kondisi yang tidak menentu seperti itu, ya, lahirlah mosi integral Allah yarham Muhammad Nasir sebagai Perdana Menteri pertama. Apa mosi integralnya? Menyatukan seluruh wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, maka itulah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disingkatlah menjadi NKRI gitu. NKRI harga mati, NKRI harga mati. Pas ditanya, siapa Bapak NKRI? Bingung. Ya. NKRI, hari jadinya NKRI itu tanggal 3 April 1950. Ya, maka Ustaz secara pribadi setiap tanggal 3 April itu selalu mengingat hari jadi NKRI walaupun banyak orang yang tidak tahu. Baik, kita lanjutkan. Wa idh akhadna mitsaqakum ay uzkuru ya bani Israil, hai ingat bani Israil, hina akhadna minkumul ahda al muakkada, ketika kami telah mengambil janji yang kuat alal amali bima fit Taurat. Apa janjinya? Berjanji Bani Israel kepada Nabi Musa melaksanakan aturan-aturan yang ada di dalam Taurat. Wa rafa'na fawqakum tur, ay nataqnahu ala asbahi kadzullati fawqakum. Jadi kan mereka ini menantang, ingin melihat Allah. Ya. Apa yang terjadi? Enggak usah melihat Allah dulu. Gunung Tursina diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada di bawah. Apa yang terjadi? Ketakutan luar biasa. Ya. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian setelah kejadian itu, khudhu ma atainakum biquwwah. Ay i'malu bima fit Taurat bi jiddin wa azimatin. Ya. Ambil hukum-hukum yang ada di dalam Taurat, lakukan hukum-hukum yang ada di dalam Taurat dengan sungguh-sungguh. Ya. Wadhkuru ma fihi ay ihfadhuhu wa la tansawhu wa la taghfulu anhu. Ihfadhuhu, jaga, wala tansauhu, dan jangan dilupakan, wala taghfulu, dan jangan lalai. Komitmen melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam Taurat. Ini perintah kepada Bani Israel. Ya. Dan ini perjanjian antara Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel. La'allakum tattaqun, ay litattaqul halak fid dunya wal azab fil akhirah. Agar kalian terjaga, ya, al-halaka fid dunya, dari kehancuran di dunia, wal azab fil akhirah, dan kalian terhindar dari siksa kelak di akhirat. Jadi melaksanakan syariat akan menjadikan kita semuanya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi jika tidak mau melaksanakan hukum Allah, maka di dunia akan terhina, di akhirat akan celaka. Ya. Ini harus yakin ini kita. Kan di antara tanda-tanda keimanan itu tidak ragu dengan ajaran-ajaran Islam. Ya. Dan ketahuilah tadi, melaksanakan ajaran Islam bagi orang Islam di Indonesia itu kewajiban agama dan kewajiban bernegara. Ya.
sebagai perwujudan dari Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ingat ya, jangan diganti. Banyak orang yang mengganti Pancasila sila pertama, yaitu keuangan yang Maha Kuasa. Nauzubillah min dzalik ya. Au raja'an minkum an takunu min fariqil muttaqin. Nah, raja'an ini adalah harapan minkum dari kalian, an takunu agar kalian menjadi min fariqil muttaqin, di antara orang-orang yang bertakwa. Nah, ini syariat yang Allah berikan kepada Bani Israel, kepada kita. Di antaranya hal-hal yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang bertakwa adalah saum, siyam. Ya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian thumma tawallaitum min ba'di dzalika ay a'radtum 'anil mitsaq ba'da akhdhihi. Ternyata setelah MOU, setelah berjanji, ya, Bani Israel itu malah a'radtum 'anil mitsaq ba'da akhdhihi. Kalian berpaling dari perjanjian itu padahal sudah sepakat. Falaula fadlullahi 'alaikum ay biqabuli taubah. Allah Subhanahu wa taala jika mendapatkan kita berdosa dan kita bertaubat, Allah akan berikan taubat itu. Ya. Jikapun kita bersalah, ya, jangan merasa diri kita benar terus. Kalau kita salah, akuin salah. Itu gentle itu. Ya. Kalau kita bersalah, bertaubat kepada Allah. Kalau kita bersalah kaitannya dengan manusia, minta maaf kepada manusia. Kalau itu berkaitannya dengan hutang, bayar. Kalau nggak bisa dibayar, minta maaf. Mohon dihalalkan. Saya memang berdosa, takut besok mati, ya, saya terhalang masuk surga. Masalah hutang ini jangan main-main ini. Orang mati syahid kalau punya hutang ditahan dulu. Kenapa ditahan, tidak bisa masuk surga? Karena dia punya hutang. Ya, maka jangan main-main dengan hutang. Ya. Jadi prinsipnya kalau kita berdosa, tinggal kita merasa menyesal, kita bertaubat kepada Allah. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, minta maaf kepada manusia. Ya. Wa rahmatuhu bil afi aniz zillati. Wa rahmah. Ar-rahmah di sini maksudnya adalah al-afu. Al-afu itu adalah maaf. Ya. Maaf dari Allah. Di akhir Ramadan, bahkan di awal Ramadan banyak orang setelah salat tarawih itu membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun karim, afu, maha memaafkan, karim, mulia, fa'fu anna, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Itu ya, perbanyak doa itu. Lakuntum minal khasirin ay lakuntum minal halikin fid dunya wal akhirah. Jika kalian berdosa karena tadi tidak mau menepati janji dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan jadi orang bertakwa tapi menjadi orang yang halikin. Halikin itu hancur, ya. Rugi serugi-ruginya fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fis sabt. Ay araftum ma fa'alna. Kalian telah tahu ma fa'alna, apa yang kami lakukan, biman asa amrona, terhadap orang yang bermaksiat dengan perintah kami. Ya. Kan ada larangan, ada perintah. Larangan Allah tidak ditaati, perintah Allah malah tidak dilaksanakan. Ya. Hina khalafu, ketika Bani Israel justru berbeda dengan perintah Allah. Perintah Allah apa? Hari Sabtu beribadah, fokus. Ya. Wastadu yauma sabt. Disuruh ibadah malah mancing. Nah, ini orang Yahudi ini nih. Yahudi disuruh ibadah. Wastadu,
Yahudi Bani Israel, kalau hari Sabtu kamu fokus ibadah. Karena lihat di lautan banyak ikan, mancing, kehead sia. Ya gitulah kurang lebih gitu. Ya. Kalau orang Islam hari Jumat, sok hari Jumat tuh Jumatan, nggak mau Jumatan disintrek. Kalau yang nyintreknya Ustadz ya cemen. Kalau yang nyintreknya malaikat Israel dipepeh. Ya. Ini orang-orang yang membangkang itu walaupun bagaimana hilang berkahnya, susah, ini susah hirupna. Ya, bahaya nih. Jadi bahayanya menentang perintah Allah itu, ya. Rek lugu pet nyawa, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita berusaha Allah cabut keberkahannya. Ya, al-halak fid dunya wal akhirah. Kerugian bagi dia, kehancuran bagi dia fid dunya wal akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini skalanya semua level. Mau skalanya pribadi, skalanya keluarga, skalanya lingkungan, bahkan skalanya bernegara, bahkan hubungan antar negara. Jika mereka tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah, hancur siapa saja. Sehebat-hebat manusia ujung-ujungnya juga mati. Betul nggak? Maka rugi jika kematian kita tidak ada dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad nahaynahum an zalika, padahal kata Allah, padahal kami telah larang Bani Israel itu jangan mancing di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu ibadah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Nah, ini nih laknat Allah nih. Ay masakhnahum qiradatan ba'da an kanu basharan ma'adzillati wal ihana. Ya. Masakhnahum qiradatan, kami jadikan mereka menjadi kera ba'da an kanu basharan, padahal mereka dulunya manusia. Ini memang para ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah benar-benar berubah bentuk jadi monyet, ya, atau memang karakternya seperti monyet? Coba monyet lihat, ya, antum ketemu monyet, lempar makanan, ya, tangan kanannya megang, tangan kirinya megang, keteknya megang, kakinya megang, mulutnya ngunyah. Rakusnya luar biasa. Manusia-manusia yang hanya memperhatikan urusan perut, ya, ini punya karakter kera. Manusia-manusia yang hanya dibahas duit jeung duit, ya, dahareun jeung dahareun. Urusannya makanan, urusannya perut. Siapa yang otaknya hanya memikirkan perut, maka itulah kualitas manusia itu. Isi otaknya sama dengan isi perutnya. Isi perut apa? Kotoran. Kalau kita hanya memikirkan isi perut, maka otak kita tidak ada bedanya dengan isi perut. Berarti isi otaknya apa? Semua. Ya, nauzubillah, semua nauzubillah. Hina sehina-hinanya kalau begitu. Ya, bagaimana mau sukses dunia akhirat? Bagaimana mau berkah hidupnya kalau isi otaknya hanya sama dengan isi perutnya? Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti itu. Nah, ini masalah ini tadi Ustaz sudah sebutkan, ya. Darwin, teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu dari kera. Kalau manusia dari kera, terus kera-kera yang ada kapan akan jadi manusia? Ya, betul nggak? Sunggokong, Hanoman, Lutung Kasarung kalau orang Sunda. Ini peradaban monyet semua ini. Ya Allah, saya tidak menghinakan, tidak. Saya hanya sebatas mengurai sejarah, ya. Jadi jangan sampai bangga betul dengan peradaban kera. Kan kita ada peradaban para nabi dan para rasul. Jadi makhluk yang pertama diciptakan itu bukan kera, manusia bukan dari kera. Tapi kita dari mana? Dari Nabi Adam. Jadi kita itu keturunan para nabi, maka dimuliakan.
Ya, tapi manusia mulia bukan hanya sebatas jasadiahnya, tapi manusia mulia dengan keimanannya. Ya. Maka tidak boleh saling menghina antara manusia, bahkan walaupun mereka beda agama. Kenapa? Karena dasarnya manusia itu dalam Islam mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Tapi yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Kemudian faja'alnaha ay al-maskhah, ya, kami jadikan manusia dikutuk jadi kera itu sebagai apa? Nakala lima baina yadayha uqubatan zajiratan liman ya'ti ba'daha. Ya, itu sebagai siksa bagi mereka yang melakukan tuh. Yang melakukan apa? Yang melakukan tidak mau bersyukur, mengkhianati perjanjiannya dengan Allah, ya, tidak mau berpegang teguh dengan syariat Allah, yang pada waktu itu Allah siksa. Kemudian liman ya'ti ba'daha minal umam, bagi mereka generasi selanjutnya, untuk apa? Untuk menjadi pelajaran, ya, wa ma khalfaha, dan juga bagi kita, ja'alna maskhahum qiradatan ibratan liman syahidaha wa ayanaha wa ibratan liman ja'a ba'daha wa lam yushahidha. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan peristiwa ini, ya. Zaman dulu kan tidak ada medsos, ya. Tidak seperti sekarang ada manusia jadi kera, udah difotoin, udah viral, udah zaman sekarang. Tapi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Agar apa? Menjadi pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, hari ini mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan manusia yang dikutuk menjadi kera. Tapi jangan salah, ya. Bisa jadi memang jasadnya manusia, tapi karakternya seperti kera. Bisa jadi pakai jas, bisa jadi pakai peci, bisa jadi pakai udang-udang, bisa jadi pakai gamis, bisa jadi pakaiannya klimis. Tapi kalau karakternya seperti kera, apa bedanya? Itulah yang disebut dengan manusia kera. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa mau'izatan lil muttaqin, ay izatan wa dzikra li kulli 'abdin salihin muttaqin lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, cerita ini sebagai pelajaran penting bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari hal-hal tercela dan kutukan karena kita tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah kita taat kepada Allah karena ketakutan itu boleh? Boleh. Ya, tapi jangan hanya al-khauf, tapi juga ar-raja. Jadi dalam beribadah itu harus ada dua yang harus seimbang. Yang pertama adalah al-khauf dan yang kedua adalah ar-raja. Al-khauf, rasa takut, ya, dengan seluruh murka Allah. Ar-raja, rasa harap agar kita mendapatkan ridha, rahmat, keutamaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wallahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.